teman-teman, kembali lagi di channel Nona Guru Fani. Hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alfania Desi Krisronasi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nusa Cendana, dari kelas A semester 6. Hari ini saya akan coba menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang model pembelajaran kooperatif, atau kita biasa kenal dengan cooperative learning. Nah, teman-teman, buku yang saya jadikan sumber adalah Cooperative Learning dari Robert E. Slavin dengan penerjemah adalah Narulita Yusron. Tebalnya adalah 347 halaman. Langsung saja, seperti namanya teman-teman, kooperatif yang berarti kerjasama. Jadi, sederhananya, pembelajaran kooperatif itu pembelajaran kerjasama. Pembelajaran yang menitik beratkan pada kerjasama tim. Kerjasama tim dalam satu kelompok dengan tujuan untuk menuntaskan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk dalam konsep pembelajaran cooperative learning. Yang pertama adalah kesempatan untuk sukses bersama. Nah, kesempatan untuk sukses bersama ini di mana di dalam kelompok mereka akan bekerja sama. So, pasti namanya saja pembelajaran kooperatif, jadi di dalam kelompok pasti mereka akan bekerja sama untuk menuntaskan materi yang diberikan oleh guru. Jika ada teman yang tidak memahami, mereka akan bekerja sama. Bekerja sama yang kuat akan menolong yang lemah. Yang kuat dalam pembelajaran yang pintar, mereka akan membantu teman-temannya yang belum bisa dalam timnya. Supaya mereka sama-sama berkembang. Nah, yang pintar akan semakin pintar karena mereka mengajarkan teman-teman yang belum bisa. Nah, yang belum bisa akan berkembang. Kenapa? Karena mereka sudah dijelaskan oleh teman-temannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Ya. Nah, konsep pembelajaran kooperatif yang kedua adalah tanggung jawab individu. Nah, dalam konsep pembelajaran tanggung jawab ini, artinya masing-masing siswa mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan pokok bahasan yang ada. Mereka bertanggung jawab kepada teman-teman sekelompok apabila mereka tidak dapat untuk memahami materi, maka akan berdampak pada hasil kelompok yang akan mereka peroleh begitu. Mereka bertanggung jawab untuk membantu teman-temannya, mereka bertanggung jawab untuk menolong teman-temannya yang belum bisa, supaya mereka sama-sama bisa meraih tujuan, mereka bisa meraih nilai yang terbaik, meraih hasil yang terbaik di kelompoknya begitu. Selanjutnya adalah penghargaan tim. Nah, masing-masing tim ini akan diberikan suatu penghargaan, suatu apresiasi, baik itu bentuk nilai ataupun bentuk barang yang diberikan oleh guru, dan mereka juga akan mendapatkan apresiasi dari teman-teman mereka apabila mereka berhasil untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan. Begitu. Selanjutnya, kita bahas sedikit tentang tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif yang pertama adalah mengembangkan hubungan antar kelompok, mengembangkan hubungan sosial, mengembangkan hubungan interaksi sosial antar individu dalam kelompok.
di mana tentunya dalam diskusi tentunya pasti ada yang namanya interaksi sosial. Tentunya pasti ada yang namanya komunikasi. Tentunya pasti ada yang namanya hubungan timbal balik. Begitu, antar sesama teman, entah itu pinjam-meminjam dan sebagainya. Nah, di situ mereka akan semakin erat sebagai seorang siswa, sebagai sesama pelajar, mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif ini juga ada yang namanya penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah. Dari sini, melalui pembelajaran kooperatif ini, siswa itu mereka diharapkan untuk mereka bisa untuk menerima kekurangan orang lain. Mereka bisa menerima kelemahan orang lain. Mereka bisa menerima kelemahan diri sendiri. Mereka bisa dengan hati yang tulus, mereka berempati kepada orang lain. Mereka belajar untuk bersimpati kepada orang lain yang lebih lemah dari mereka. Supaya dengan itu mereka bisa sama-sama berkembang, mereka bisa sama-sama menggali potensinya masing-masing. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan rasa harga diri. Nah, teman-teman, meningkatkan rasa harga diri ini sebenarnya adalah meningkatkan rasa percaya diri ya, teman-teman. Di mana mereka merasa bahwa mereka itu bisa, mereka itu mampu, mereka itu punya kemampuan untuk mengajarkan kepada teman-temannya. Dalam pembelajaran jigsaw, mereka itu merasa berharga bahwa mereka yang punya materi, mereka yang berhak, mereka yang punya kewajiban, mereka yang hanya mereka saja yang bisa mengajarkan kepada teman-temannya. Sedangkan dalam pembelajaran stat, mereka bangga, mereka percaya diri bahwa mereka itu bisa. Mereka itu bisa untuk menolong teman-temannya yang belum bisa, menolong teman-teman yang lemah. Dan yang teman-temannya yang lemah juga, mereka akan merasa mereka ini bisa memahami materi. Mereka bisa untuk memahami, untuk mengerti apa yang mereka sedang pelajari. Karena sudah disampaikan dengan bahasa anak-anak. Mereka sudah dijelaskan oleh bahasa yang mudah dimengerti oleh teman sebayanya. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini dalam pembelajaran kooperatif ini siswa diminta untuk dilatih untuk mampu untuk berpikir kritis bagaimana cara memecahkan masalah. Misalnya, dalam satu pembelajaran misalnya menggunakan seorang gurunya itu memberikan suatu masalah misalnya begini, tentukan bagaimana cara kamu untuk bisa mencari luas volume dari bangun balok misalnya. Oh, terus ada satu siswa bilang, oh iya, saya ingat, saya bisa ini, mencari dengan panjang kali lebar kali tinggi. Habis itu mereka berdiskusi lagi. Oh iya, betul. Coba. Ada kubus. Isi kubus. Nah, setelah itu mereka akan bersama-sama hasilnya akan sama dengan kalau kita kalikan begitu. Jadi ini mereka bekerja sama nih. Mereka bersama-sama mencari solusi. Mereka bersama-sama mencari pemecahan dari sebuah masalah. Supaya mereka itu bisa sama-sama paham, mereka bisa sama-sama mengerti, mereka bisa
sama-sama mendapatkan hasil yang baik dalam kelompoknya. Begitu. Yang berikut adalah mereka juga belajar untuk berpikir. Mereka belajar untuk berpikir seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mereka akan mencoba untuk berpikir keras menemukan solusi untuk pemecahan masalah. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kooperatif yang terakhir adalah untuk mengintegrasikan serta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dalam pembelajaran kooperatif ini mereka juga belajar. Mereka belajar untuk menerapkan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Baik, teman-teman. Menurut Slavin, ada dua teori yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif ini lebih unggul dari model pembelajaran lain. Ada dua teori, yaitu teori motivasi dan teori kognitif. Ya, yang pertama itu teori motivasi. Kita akan bahas dulu tentang metode teori motivasi ya, teman-teman. Nah, perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa bekerja. Jadi, menurut teori motivasi ini yang menjadi motivasi bagi siswa untuk bisa belajar lebih sungguh adalah tujuan akhir. Nah, tujuan akhir yang jaminan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang baik, mereka akan mendapatkan nilai yang baik, mereka akan mendapatkan apresiasi dari guru misalnya berupa benda atau berupa penghargaan dari teman-temannya. Itu yang menjadi motivasi untuk siswa dapat belajar lebih maksimal dalam kelompok. Begitu. Nah, menurut Deuth, ada 3 struktur tujuan. Yang pertama, tujuan kooperatif. Nah, tujuan kooperatif ini adalah sebuah tujuan yang untuk mendukung, tujuan yang positif, yang untuk mendukung pencapaian dari orang lain. Tujuan untuk mendukung pencapaian orang lain. Yang kedua adalah tujuan kompetitif. Nah, tujuan kompetitif ini sebuah tujuan yang sebuah tujuan yang memaksudkan bahwa akan tujuan untuk menghalangi orang lain, menghalangi tujuan dari orang lain. Misalnya gini nih, saya punya tujuan, bagaimana suara saya supaya dia itu tidak mencapai tujuannya. Nah, itu adalah tujuan kompetitif. Nah, yang ketiga adalah tujuan individualistik. Nah, tujuan individualistik ini adalah ketika seseorang memiliki tujuan di mana tujuannya itu tidak mengganggu tujuan orang lain. Tidak mengganggu tujuan dari orang lain. Kalau ini kooperatif, ini mendukung. Kalau ini kompetitif, ini menghalangi. Kalau ini tidak mendukung dan tidak menghalangi juga. Nah, dari perspektif motivasional, struktur tujuan cooperative learning ini adalah bagaimana menciptakan suatu situasi pembelajaran di mana hanya satu jalan hanya satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk mendapatkan apresiasi yang positif, itu hanya dengan cara mereka bekerja sama dalam tim. Mereka bekerja sama dalam tim, mereka bekerja sama, mereka belajar bersama, berdiskusi bersama untuk mencapai
hasilnya itu. Hanya satu-satu cara. Begitu. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Yang kedua adalah teori kognitif. Nah, secara umum, teori kognitif ini dibagi menjadi dua, yaitu elaborasi kognitif dan teori pembangunan. Teori elaborasi kognitif dan teori pembangunan. Jadi, pertama-tama kita bahas dulu teori pembangunan ya, teman-teman. Interaksi antar siswa ini berkaitan dengan tujuan yang sesuai meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep kritik. Artinya, untuk meningkatkan penguasaan terhadap konsep, siswa ini harus berinteraksi sesama siswa nih. Mereka harus berinteraksi sesama siswa untuk menyelesaikan tugas yang sesuai. Vygotsky tahun 1978 mendefinisikan pembangunan paling dekat sebagai jarak antar level pembangunan aktual seperti yang ditentukan oleh penyelesaian masalah secara independen, level pembangunan potensial seperti yang ditentukan masalah dengan bantuan orang lain, orang dewasa, atau dengan teman sebaya yang lebih mampu. Ini artinya untuk mencapai level yang lebih tinggi, penyelesaian masalahnya secara independen, level pembangunan. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, level pemahaman yang lebih tinggi, siswa itu hanya dapat belajar itu hanya dengan bantuan orang dewasa atau teman-teman sebaya yang lebih mampu. Jadi di sini sudah jelas teman-teman, dari teori kognitif, teori pembangunan ini. Teman sebaya di sini ya. Artinya penting sekali untuk teman sebaya, penting sekali peranan dari tutor sebaya ini teman-teman untuk membangun pemahaman. Nah, menurut Piaget tahun 1926, pengetahuan tentang bahasa, perangkat sosial, bahasa, nilai-nilai, peraturan, moralitas, dan simbol-simbol seperti matematika dan bahasa membaca hanya dapat dipelajari. Hanya dapat dipelajari, saya tekankan di sini, hanya dapat dipelajari dengan interaksi dengan orang lain. Hanya dapat dipelajari dengan interaksi. Artinya mereka hanya bisa belajar kalau diajarkan oleh orang lain. Hanya bisa belajar, hanya bisa mengerti ketika dibantu oleh orang lain. Tidak bisa belajar sendiri, teman-teman. Itu tadi teori pembangunan. Sekarang kita coba pahami tentang teori elaborasi kognitif. Nah, dalam penelitian dalam bidang psikologi kognitif telah mencapai jika informasi ingin dipertahankan dalam memori dan berhubungan dengan informasi yang ada dalam memori, orang harus belajar harus terlibat dalam semacam pengaturan kognitif atau elaborasi materi. Artinya jika kalau seseorang mau lebih memahami materi, mereka harus mengelaborasi. Elaborasi dari materi ini maksudnya mereka harus belajar lagi, mereka harus bagaimana mereka harus bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka. Begitu. Dan kegiatan elaborasi yang paling baik, salah satunya itu dengan menjelaskan kepada orang lain. Ya. Artinya di sini adalah ketika seseorang mengajarkan kepada orang lain, ketika seseorang menjelaskan kepada orang lain, maka
dia akan semakin paham tentang apa yang dia sedang pelajari. Penelitian pengajaran oleh teman menemukan adanya keuntungan pencapaian yang diajar dan pengajar. Ya, artinya mereka ketika mereka menjadi tutor sebaya di antara teman-temannya, artinya mereka juga akan mendapatkan keuntungan, mereka juga akan semakin paham dengan apa yang mereka pelajari. Dan yang diajar juga mereka akan berkembang, akan semakin paham karena mereka sudah dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa anak-anak, bahasa yang mudah sekali untuk dimengerti oleh mereka. Begitu. Selanjutnya, saya akan coba membahas sedikit tentang tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu Student Team Achievement Division, atau yang biasa kita kenal dengan tipe model pembelajaran tipe STAT. Ya, tipe STAT atau Student Team Achievement Division, atau pembelajaran kelompok, begitu teman-teman. Model pembelajaran STAT ini dikembangkan oleh Robert Slavin sendiri dan bersama teman-temannya di Universitas Johns Hopkins pada tahun berapa nih? Nggak dicatat di sini ya. Menurut Slavin, model pembelajaran STAT ini yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling sederhana. Model pembelajaran ini yang paling sederhana yang dapat diterapkan oleh seorang guru pemula yang baru saja menggunakan model pembelajaran cooperative learning ini. Nah, inti dari model pembelajaran STAT ini memacu siswa agar mereka saling mendorong, saling bekerja sama, saling membantu dalam untuk menguasai keterampilan, untuk menguasai bahan ajar, untuk menguasai materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kali ini selanjutnya saya akan bahas tentang langkah-langkah pembelajaran tipe STAT. Langkah-langkah pembelajaran tipe STAT ini, yang pertama adalah presentasi kelas. Nah, dalam presentasi kelas ini, guru akan memberitahukan tujuan pembelajaran. Kemudian guru juga harus menyampaikan materi. Nah, dalam penyampaian materi ini, guru diberikan suatu kebebasan untuk memilih media yang akan digunakan berdasarkan materi yang akan diajarkan. Kemudian, guru juga diberi keleluasaan untuk memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. Apakah menggunakan metode role play atau metode demonstrasi. So, itu terserah dari gurunya. Dalam tahap ini juga guru akan memberitahukan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilalui oleh setiap siswanya, supaya siswanya tidak bingung. Supaya siswa tidak bingung, dan salah satu strategi juga untuk mengelola kelas, supaya kelasnya itu lebih teratur, begitu. Nah, dalam pembelajaran STAT ini ada langkah selanjutnya dalam pembelajaran STAT ini adalah pembentukan tim. Nah, di pembentukan tim ini ada beberapa kriteria nih. Yang pertama adalah harus bersifat heterogen. Nah, bersifat heterogen artinya banyak, terdiri dari beragam sukunya, rasnya, agamanya, warna kulitnya, latar belakang ekonominya, latar belakang pendidikan orang tuanya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah
terdiri dari, usahakan dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa tingkat. Ada, seperti yang kita tahu, ada 3 tingkat level pemahaman ya. Siswa yang memahami pembelajaran itu ada yang tidak mampu. Misalkan dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang mampu memahami dengan baik, ada yang sedang-sedang, pas-pas, ada yang lemah, supaya mereka itu bisa saling tolong-menolong, mereka bisa saling membantu dalam pembelajaran yang ada. Nah, kemudian dalam tahap tim ini juga, siswa itu mereka akan bekerja sama, mereka akan berdiskusi, mereka akan tolong-menolong untuk mempelajari materi yang ada. Dari aspek kognitifnya, mereka akan berkembang bersama. Yang pintar akan semakin pintar, yang lemah akan lemah. Yang lemah akan semakin berkembang juga. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pintar akan menjelaskan kepada yang lemah. Yang lemah akan semakin berkembang karena sudah dijelaskan oleh teman-temannya yang bisa tadi. Begitu. Selanjutnya, setelah mereka berdiskusi, setelah mereka bertukar pendapat di dalam kelompok, mereka akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelas apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka diskusikan dalam kelompok tadi. Di dalam kuis, setelah itu mereka akan, setelah mempresentasikan dan semua paham, mereka akan melalui satu tahap yang namanya tahap kuis. Nah, dalam tahap kuis ini mereka akan mengerjakan 2 soal untuk setiap topik, subtopik. 2 soal untuk setiap subtopik. Kemudian mereka juga akan bekerja secara mandiri, bekerja secara individu, meskipun mereka adalah sepasang tim. Meskipun mereka adalah sebuah tim, tapi mereka itu tidak boleh bekerja sama lagi. Batas durasi untuk kerjasama sudah tadi waktu dalam tahap tim. Tapi dalam kuis ini, mereka tidak boleh bekerja sama lagi. Mereka duduknya sudah harus jarak-jarak. Sudah harus berjarak-jarak supaya mengurangi resiko terjadinya kecurangan. Dalam hal ini adalah contek-mencontek. Ya. Yang tahap berikutnya adalah tahap skor kemajuan individual. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kepada siswa tujuan kinerja yang baik daripada yang sebelumnya. Menjadi indikator kemajuan begitu ya, teman-teman. Nah, supaya kita bisa tahu apakah ini ada kemajuan atau tidak, tentunya kita harus tahu dulu harus ada tujuan awal dulu. Skor awal. Harus ada skor awalnya dulu. Nah, bagaimana nih cara menentukan skor awalnya nih? Nah, skor awal itu diperoleh dari skor kuis pada pertemuan sebelumnya. Nah, poin yang dikumpulkan itu berdasarkan tingkat kenaikan, ini yang kita bahas ini kan, poin yang dikumpulkan ini berdasarkan tingkat kenaikan skor. Maksudnya ini selisih antara skor awal dengan skor yang diperoleh. Skor awal dan skor yang diperoleh.
Inilah saat pertanggungjawabannya, teman-teman. Skor poin setiap siswa ini akan diakumulasikan bersama dengan skor teman-teman satu timnya. Kemudian baru diurutkan mana kelompok yang dapat nilai yang paling tinggi, sedang, dan seterusnya. Kemudian baru setelah itu baru siswa itu diberikan rekognisi atau penghargaan. Siswa dapat penghargaan dari guru, dari siswa yang lain, dapat penghargaan dari teman sekelompoknya, mereka dapat penghargaan dari guru, apakah itu berupa nilai yang baik atau dapat berupa materi. Ya, dapat berupa materi, dalam hal ini benda. Nah, selanjutnya saya akan bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan tipe STAT ini. Yang pertama adalah, kelebihan yang pertama adalah meningkatkan kecakapan individu dan kelompok. Yang kedua adalah meningkatkan komitmen. Yang ketiga adalah menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya. Jadi mereka belajar untuk saling percaya di dalam satu tim, dalam satu kelompok, begitu. Kemudian tidak bersifat kompetitif dan tidak adanya dendam di antara mereka. Dan kekurangannya ini yang saya rasakan ini adalah kontribusi dari siswa yang berprestasi rendah akan menjadi kurang. Mereka akan merasa minder. Mereka akan minder karena mereka itu merasa tidak bisa. Mereka itu merasa tidak bisa, biar dong saya yang aktif. Beta sone bisa, biar so. Ya, itu siswa yang punya pemahaman lebih rendah biasanya akan lebih sering diam. Kemudian, siswa yang berprestasi tinggi akan merasa kecewa. Ish, dia nih dari tadi soalnya ikut bantu kok apa kok. Dia hanya diam terus dari tadi. Nah, mereka kecewa dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran kooperatif nih, yaitu tipe model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, menurut Lee, pembelajaran kooperatif Jigsaw ini model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dari kelompok kecil dari 4 sampai 6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Jadi pembelajaran Jigsaw ini adalah pembelajaran yang baik, yang lebih fleksibel dari pembelajaran sebelumnya. Nah, pembelajaran Jigsaw ini menitik beratkan pada kerjasama dalam tim, di mana teman-teman dari kelompok ahli akan mengajarkan dari teman-teman di kelompok asal, begitu. Nah, model pembelajaran Jigsaw ini dikembangkan dan dicoba oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas. Nah, Jigsaw ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya gergaji. Gergaji ukir
Atau seperti saya yang pertama kali mendengar istilah jigsaw itu pikiran langsung mengarah ke apa? Puzzle, yaitu teka-teki, sebut teka-teki menyusun potongan gambar. Seperti ini ya, teman-teman. Ini puzzle jigsaw ini. Yaitu mereka akan bekerja sama saling melengkapi seperti puzzle itu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada 3 tipe pembelajaran jigsaw. Yang pertama itu jigsaw tipe 1 atau yang namanya itu within group jigsaw. Nah, within group jigsaw ini adalah ketika masing-masing anggota kelompok akan mempelajari subtopik yang berbeda. Masing-masing anggota kelompok mempelajari subtopik yang berbeda, kemudian mereka mengajarkan kepada teman-teman sekelompoknya. Nah, jigsaw tipe 2 ini namanya adalah expert group jigsaw, yaitu ketika masing-masing yaitu ketika dibentuk kelompok asal dan kelompok ahli, dan kemudian masing-masing kelompok asal akan mengirimkan anggota untuk belajar di kelompok ahli, dan setelah selesai belajar di kelompok ahli, anggotanya tersebut akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan kepada teman-teman lain di kelompok asal begitu. Selanjutnya, wall group jigsaw. Nah, wall group jigsaw ini adalah saya kira sudah sering diterapkan di kampus kita ya, teman-teman. Yaitu grup yang dibentuk pertama kali itu adalah grup ahlinya. Pertama masing-masing grup itu disebut sebagai grup ahli. Masing-masing kelompok itu akan mempelajari materi yang berbeda. Kemudian mereka akan menjelaskan lagi, mempresentasikan. Setelah mereka mempelajari, mereka akan mempresentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka pelajari itu. Nah, kali ini kita tidak akan membahas ketiga model pembelajaran jigsaw ini. Kita tidak akan membahas model pembelajaran within group jigsaw dan wall group jigsaw, tapi kita hanya akan menjelaskan, memahami tentang expert group jigsaw atau jigsaw tipe 2. Kita akan bahas satu persatu dari tahap persiapan jigsaw tipe 2. Ada dua tahap pelaksanaan dari jigsaw ini. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua baru tahap eksekusi. Nah, tahap persiapan ini adalah guru harus mempersiapkan, yang pertama adalah yang harus dipersiapkan adalah persiapan materi. Nah, untuk mempersiapkan materi, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah pemilihan materi. Ingat bahwa pembelajaran jigsaw ini hanya diperuntukkan untuk konsep. Tidak bisa digunakan untuk aplikasi, teman-teman. Hanya untuk penanaman konsep saja. Pertama,
untuk menentukan materi harus disesuaikan dengan waktu. Waktu, misalnya begini, kalau teman-teman memberikan waktu untuk siswa membaca itu cuma 30 menit atau setengah jam pelajaran, itu teman-teman usahakan memilih materi itu yang singkat saja, yang intinya saja supaya mereka bisa belajar, bisa pahami begitu dalam waktu singkat. Misalkan itu sudah jelas teman-teman. Kalau seandainya teman-teman akan memberikan waktu 2-3 hari atau memberikan bahan bacaan untuk dibaca pelajari itu sebagai tugas rumah, maka teman-teman dapat membuat materinya itu lebih banyak begitu. Artinya kita sesuaikan saja dengan waktu yang tersedia ya teman-teman. Yang tahap yang kedua adalah kita buat lembar ahli. Nah, lembar ahli ini berisi inti pembelajaran yang pertanyaan yang akan didiskusikan di dalam kelompok ahli. Kalau yang tahap yang pertama itu materi itu berupa bahan bacaan. Kalau yang ini lembar ahli ini berupa pertanyaan, teman-teman. Berupa pertanyaan yang akan didiskusikan dalam kelompok ahli. Selanjutnya, dalam persiapan materi ini, guru juga akan membuat soal kuis. Membuat soal kuis ini minimal 8 soal, teman-teman. Minimal 8 soal, baik itu dalam bentuk esai, atau uraian, ataupun dalam bentuk pilihan ganda. So, itu terserah teman-teman. Intinya, minimal dua soal untuk tiap subtopik, atau berapapun itu, tapi intinya harus kelipatan 4, teman-teman. Yang disesuaikan dengan jumlah kelompok. Nah, tahap yang berikut adalah gunakan skema diskusi. Dalam skema diskusi ini sebenarnya opsional saja teman-teman. Boleh dipakai, boleh enggak. Terserah teman-teman mau pakai atau tidak. Begitu. Selanjutnya, membagi siswa dalam kelompok. Dalam membagi siswa dalam kelompok ini, seperti halnya pembelajaran kooperatif lainnya, seperti halnya pembelajaran STAT tadi, siswa dalam kelompok itu harus terdiri 4-5 orang saja. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, maka yang akan terjadi banyak ada siswa yang mereka hanya diam saja, tidak berpartisipasi aktif dalam kelompok begitu. Kalau lebih, maka banyak siswa yang tidak kebagian tugas, dan banyak siswa yang cenderung terkesan apatis begitu. Sehingga proses pembelajaran tidak akan berjalan sesuai rencana. Kemudian dalam pembagian kelompok ini, usahakan itu bersifat heterogen, teman-teman. Mulai dari tingkat pemahamannya, kemudian mulai dilanjutkan dengan perbedaan warna kulit atau perbedaan apapun itu. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan latar belakang, dan lain-lain. Begitu.
Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam kelompok ahli ini, teman-teman. Dalam pembagian kelompok ahli ini disesuaikan dengan jumlah topik dan jumlah siswa. Dalam satu tim, itu hanya ada 4 sampai hanya maksimal itu 5 orang siswa, teman-teman. Tidak boleh lebih. Seperti yang saya bilang tadi, maka kalau lebih, maka proses berjalannya diskusi dalam kelompok ahli itu akan berjalan tidak sesuai dengan harapan ya, teman-teman. Ada yang apatis saja, ada yang hanya titip nama, kan itu yang biasa terjadi. Tapi kalau jumlah materinya sedikit dan jumlah siswanya banyak, boleh saja buat 2 tim untuk setiap topik ataupun lebih. Buat 2 tim untuk setiap topik atau 3 tim untuk setiap topik, 4 tim untuk setiap topik. Itu disesuaikan saja dengan jumlah siswa yang ada. Begitu. Nah, untuk penentuan skor awal ini, saya kira sama saja dengan model pembelajaran tipe STAT ya, yaitu didasarkan pada hasil evaluasi, hasil kuis dari pertemuan sebelumnya. Poin setiap tim itu dikumpulkan berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis dibandingkan dengan skor awal. Nah, teman-teman, setelah dibagi ke kelompok asalnya, dalam kelompok asal itu mereka akan dibagikan topik ahli. Dibagikan topik ahli dan sambil membaca materi yang sudah diterima untuk menemukan informasi baru, menemukan informasi yang ada dalam bacaan mereka. Tapi kalau seumpama mereka sudah membaca, mereka sudah diberikan tugas membaca sebelumnya, di sini hanya membutuhkan waktu sedikit saja untuk mereka bisa membaca kembali, membaca sepintas lalu materi yang ada. Selanjutnya, tiap kelompok akan mengirimkan, tiap kelompok asal itu mereka akan mengirimkan perwakilan di dalam kelompok ahli. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam kelompok ahli itu mereka terdiri dari banyak orang, dari beberapa orang sesuai dengan materi yang ada. Kemudian mereka juga bertanggung jawab untuk setelah selesai dari kelompok ahli untuk menjelaskan kepada teman-teman di kelompok asal. Di dalam kelompok ahli ini, mereka akan berdiskusi. Mereka akan berdiskusi, memperkuat materi yang sudah mereka pelajari, memperkuat bahan yang sudah mereka dapatkan. Ya. Lalu setelah itu, mereka akan kembali ke dalam kelompok asal. Mereka akan belajar bersama, mereka akan mengajarkan kepada teman-teman, mereka akan menjelaskan kepada teman-temannya dalam kelompok asal. Sehingga dengan ini masing-masing kelompok asal akan mempunyai ahlinya masing-masing untuk membantu mereka memahami materi. Begitu. Dan masing-masing anggota ini mereka mempunyai tanggung jawab individu yang besar, mempunyai tanggung jawab individu yang besar terhadap kelompoknya. Jika
jika mereka tidak bisa mengajarkan kepada teman-temannya, maka akan berdampak pada pemahaman dari teman-temannya ini, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan nilai yang jelek. So, dengan itu mereka tentu saja akan mendeskripsikan atau mungkin dapat hukuman sosial dari teman-temannya. Begitu. Jadi, masing-masing siswa punya tanggung jawab besar untuk mempelajari materi, memahami materi. Begitu. Nah, setelah mereka mempelajari di dalam materi, dalam kelompok, setelah masing-masing ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada teman-temannya, mereka akan mengikuti kuis. Nah, kuis ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari setiap anggota untuk dalam memahami materi. Apabila mereka tidak dapat belajar dengan baik dalam kelompok, tentunya hasil tes mereka akan anjlok, akan jeblok, begitu ya teman-teman. Sehingga mereka tidak akan memperoleh hasil yang maksimal di skor timnya. Langkah yang berikut adalah rekognisi tim. Nah, dalam rekognisi tim ini, siswa itu guru memberikan suatu penilaian. Guru memberikan skor terhadap hasil dari pembelajaran mereka yang didasarkan pada skor awal yang sudah mereka peroleh dari pertemuan sebelumnya. Jika hasil mereka ada peningkatan, maka selisih peningkatan ini yang menjadi skor mereka. Begitu. Nah, skor ini adalah skor akumulasi dari skor individu. Jadi jika masing-masing individu dapat belajar dengan baik, maka hasil tesnya akan baik dan menentukan hasil timnya yang baik juga. Begitu. Selanjutnya adalah tipe pembelajaran kooperatif think pair share, atau biasa kita singkat dengan TPS, ya. TPS ini adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Seperti namanya, think pair share ini mempunyai 3 tahap, yaitu think, pair, dan share. Dalam model pembelajaran ini dapat mengembangkan pengetahuan siswa melalui diskusi bersama teman-temannya yang berbagai pendapat dan meningkatkan hasil belajar siswa. Think pair share ini adalah suatu metode pembelajaran kooperatif yang memberikan siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. Metode ini memperkenalkan izin waktu berpikir atau waktu tunggu yang menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan dan merespon pertanyaan. Nah, model pembelajaran think pair share ini lebih hemat waktu. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan waktu untuk membagi kelompok. Dia tidak perlu waktu untuk bagi kelompok di satu kelas begitu.
Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Pair Share. Nah, model pembelajaran Think Pair Share ini lebih relatif sederhana karena tidak menyita waktu. Kemudian, Think Pair Share ini memiliki prosedur yang secara eksplisit memberikan siswa waktu untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu sama lain. Dengan demikian, diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membantu, saling bergantung pada kelompok kecil secara kooperatif. Keunggulan lain dari pembangunan kooperatif ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Tapi ada kekurangannya juga nih. Nah, kekurangannya adalah model pembelajaran Think Pair Share ini uh, masih jarang digunakan oleh guru-guru. Karena model pembelajaran Think Pair Share ini membutuhkan keahlian dari guru untuk mengelola pembelajaran, untuk menguasai materi, untuk menyusun bahan ajar, untuk melakukan intervensi secara maksimal dalam pembelajaran, dan mengubah kebiasaan belajar siswa dari yang dengan metode ceramah tunggal misalnya, diganti dengan metode belajar yang mengharuskan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah secara berkelompok. Ini merupakan kesulitan tersendiri ya untuk siswa. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share. Langkah-langkah yang pertama itu adalah think atau berpikir secara individual. Jadi, pada tahap ini, guru akan menyampaikan suatu permasalahan atau suatu pertanyaan, lalu siswa akan berdiskusi, siswa akan berpikir masalahnya ini apa, jawabannya ini apa, dan kemudian mereka akan menuliskannya di secari kertas. Contoh, di tematik tematik di pembelajaran tematik kelas 3 semester 1 kalau tidak salah, atau semester 1 atau semester 2 ya, yang ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dalam materi ini misalnya guru memberikan suatu permasalahan, yakni meminta siswa berpikir apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Misalnya ada 2 anak yang duduk sebangku, nah yang satu berpikir bahwa, oh, ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bernapas, kemudian bisa makan, kemudian dia bisa lari, bisa bergerak. Nah, sedangkan siswa yang satu, jawabannya itu adalah peka terhadap rangsangan, atau mampu berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Nah, itu kemudian setelah mereka berpikir masing-masing begitu dan menuliskan secari kertas, mereka akan berpikir bersama-sama. Mereka akan berdiskusi tentang apa yang sudah mereka pikirkan masing-masing tadi. Apakah mereka akan mengakomodir dari kedua belah pihak, atau mereka hanya akan menggunakan salah satunya. Begitu. Setelah itu,
Setelah mereka berdiskusi, mereka akan membagikan pengetahuan, pemahaman mereka itu kepada teman-teman yang lain, pasangan yang lain, entah itu mau dalam bentuk presentase atau dalam bentuk apa, tukar pendapat, sekedar diskusi umum begitu, yang dipandu oleh gurunya sebagai moderatornya atau guru sebagai fasilitatornya, supaya mereka itu masing-masing itu punya pengetahuan itu yang lebih mantap begitu, lebih komplit. Baik, itulah teman-teman apa yang saya pahami tentang pembelajaran kooperatif. Saya berharap teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan walaupun hanya sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.